Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rezeki, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis kali ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah memberikan suatu peradaban dari manusia jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi dakwah yang berjudul sholat. Ada yang tahu sholat itu rukun Islam yang keberapa? Berapa ya, Kak? Lupa. Yang kedua. Iya. Jadi sholat itu bisa dikatakan sebagai tiang agama. Jadi sholatnya harus lengkap. Sholatnya harus 5 waktu. Karena kalau misalnya itu sebagai rumah, kalau pondasinya itu tidak kokoh maka hancur. Makanya sholatnya harus 5 waktu. Adik-adik di sini sholatnya berapa waktu? Sholat ya. Sholat enggak? Salat. Kenapa? Sholat apa? Sholat apa aja? Isya. Sholat isya. Enggak sholat subuh? Enggak. Umurnya berapa? 9. Nah, umur 9 itu harus sholat 5 waktu. 5 waktu apa aja? 5 waktu apa aja? Sholat apa aja? Subuh, Ya, terus? Zuhur, Terus? Asar, Maghrib, Isya. Iya, harus sholat ya. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan untuk sholat. Sholatnya bisa berbaring, dengan cara berbaring atau mengedipkan mata. Duduk juga boleh, sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Sholat itu hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maun ayat 4-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalannya itu yang lebih lain ikut baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya juga ikut buruk. Nah, sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk saat kumandang azan terdengar. Jadi kalau udah dengar suara azan, maka cepat-cepat ambil wudhu dan melaksanakan sholat. Namun untuk perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Kalau laki-laki sholatnya di masjid, kalau perempuan sholatnya di rumah. Sholat juga berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita pengen terhindar dari sifat keji dan mungkar, maka kita harus perbaiki sholat kita. Sholat tepat pada waktunya, sholat 5 waktu, harus. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut. Dengan demikian, seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindakan kekerasan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, mulai saat ini adik-adik harus sholat. Umurnya berapa? 9 tahun. Nah, berapa umurnya? 13 tahun. 13 tahun. Ini 11 tahun. Jadi, 7 tahun itu udah wajib sholat. Maka adik-adik harus sholat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari materi singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa memperbaiki sholat kita lebih baik lagi. Akhirul kata, hadzana Allah wa iyyakum ajmain wa afinukum idina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.